Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam rangkaian video pembelajaran mata kuliah perencanaan strategis. Satu mata kuliah yang ditawarkan di program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan ini kita memasuki praktikum seri ketiga, di mana pada praktikum ini kita akan membahas tentang analisis SWOT untuk mengidentifikasi kondisi saat ini dan kemudian untuk menentukan tujuan prioritas, rencana aksi strategis dalam rangka pembangunan ekonomi lokal. Oke ya, jadi seperti yang disampaikan barusan bahwa praktikum kali ini merupakan penguatan penerapan analisis SWOT untuk dua hal. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi saat ini, dan yang kedua, menentukan tujuan prioritas dari sebuah rencana aksi strategis. Jadi seperti kita ketahui ada 4 tahapan inti dalam merencanakan pembangunan. Yang pertama adalah mengetahui kondisi saat ini, yang kedua adalah menetapkan tujuan dari pembangunan yang akan kita rencanakan, kemudian yang ketiga menetapkan strategi atau cara mencapai tujuan, dan yang keempat adalah menetapkan indikator kinerja dari rencana pembangunan kita untuk mengetahui apakah pembangunan itu sudah berjalan sesuai dengan koridor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pada kesempatan ini kita menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kondisi saat ini, tahap pertama dari perencanaan, dan yang kedua adalah menentukan tujuan, tahap kedua dari perencanaan itu sendiri. Jadi di pertemuan kemarin, kita telah belajar bersama bahwa untuk mengidentifikasi kondisi saat ini melalui SWOT atau merumuskan SWOT, karena kita tahu sendiri SWOT itu singkatan dari kekuatan, S, strength, weakness, kelemahan, opportunity atau peluang, dan T adalah threat atau ancaman atau tantangan. Ya, jadi kemarin kita sudah kita pelajari bersama ada 4 tahap bagaimana membuat atau merumuskan kondisi saat ini. Kondisi S, W, U, dan T. Yang pertama adalah mendaftarkan kondisi saat ini, baik yang kondisi baik maupun tidak baik. Setelah itu, kondisi ini dicari penyebab langsung. Ingat ya, kalau kemarin kita melihat definisi SWOT, SWOT ini adalah faktor yang mempengaruhi pencapaian sesuatu yang kita susun rencananya. Dan karena faktor yang bisa mempengaruhi, maka dia adalah penyebab langsung. Jadi sebenarnya SWOT itu adalah penyebab langsung. Suatu kondisi yang menjadi penyebab langsung dari sebuah kondisi yang lain. Nah, kondisi yang lain inilah disebut dengan kondisi saat ini. Baik kondisi yang itu kondisi baik maupun kondisi yang tidak baik yang kita alami sekarang, yang kita lihat fenomenanya sekarang. Nah, kemudian penyebab langsung tadi atau faktor yang menyebabkan tadi kita kelompokkan menjadi S dan W jika dia merupakan penyebab yang berasal dari internal atau objek dari perencanaan. Kalau berpengaruh positif, maka kita sebut strength atau potensi. Kalau dia berpengaruh negatif, maka kita sebut dia sebagai weakness atau kelemah. Atau kita kelompokkan menjadi OT. Kalau penyebab langsung tersebut adalah faktor eksternal, berasal dari luar, dari objek yang sedang kita rencanakan. O berarti faktor eksternal tersebut berpengaruh positif terhadap pencapaian tujuan kita, sementara T jika faktor tersebut berpengaruh negatif terhadap pencapaian tujuan kita. Gitu ya. Nah, nanti setelah diidentifikasi SWOT-nya, kita bisa membuat matriks SWOT. Jika setelah teridentifikasi penyebab langsung dan dikelompokkan, maka sebenarnya sudah selesai kita merumuskan SWOT. Oke ya. Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan tujuan dari prioritas. Nah, tujuan prioritas, menentukan tujuan prioritas. Jadi kemarin kita sudah belajar bahwa opportunity, peluang
ataupun threat ancaman itu adalah sebenarnya sebuah kondisi yang kalau peluang itu harus kita tangkap, kita manfaatkan. Sementara kalau tantangan kita berusaha untuk mengurangi dampaknya. Tantangan tidak bisa kita hilangkan karena itu berasal dari eksternal kita. Namun kita bisa mengurangi dampak dari tantangan, gitu ya. Jadi kalau ada peluang, ada tantangan, maka kita bisa menjadikan peluang dan tantangan itu sebagai tujuan yang akan kita raih. Kalau dia berupa peluang, maka tujuan dari peluang itu adalah memanfaatkan opportunity, memanfaatkan peluang. Sementara jika faktor yang mempengaruhi itu negatif, maka tujuannya adalah mengurangi dampak dari threat tadi atau ancaman tadi. Kemudian kemarin kita sudah belajar bagaimana men-scoring ya dalam matriks SWOT, sampai kemudian kita bisa menentukan tujuan prioritas. Ada 2 kelompok tujuan prioritas. 1, tujuan prioritas yang diturunkan dari killer weaknesses. Sudah tahu ya kemarin bahwa killer weaknesses adalah killer weakness. Weaknesses itu jika jamak ya. Killer weakness atau kelemahan yang membunuh. Pembunuh, kelemahan pembunuh. Itu jika kelemahan itu sangat besar terhadap pencapaian tujuan apapun dari baik itu memanfaatkan opportunity maupun mengurangi dampak threat ancaman. Nah, tujuannya nanti kita kasih bahasa mengurangi dampak killer weaknesses. Jadi kelompok pertama tujuan prioritas yang bisa kita ambil adalah mengurangi dampak killer weaknesses. Jadi kemarin kita sudah belajar bersama bagaimana menghitung killer weaknesses ya. Terus kelompok kedua, tujuan prioritas dapat kita ambil dari selisih skor kekuatan dan skor kelemahan dalam mencapai tujuan opportunity, memanfaatkan opportunity atau tujuan mengurangi dampak dari threat. Ya, jadi kemarin yang kita lihat dari matrik itu ya, saya berharap kalian masih ingat ya. Oke, secara ringkas saya sudah mengevaluasi hasil latihan kalian yang telah dikumpulkan di Google Classroom. Jadi secara umum kalau saya lihat dari sisi tahapan dalam melakukan analisis SWOT untuk identifikasi kondisi saat ini dan menetapkan tujuan, relatif kalian sudah bisa melakukan. Artinya tahapannya sudah benar, ya sesuai dengan yang telah diajarkan, yang kita bahas bersama. Walaupun demikian perlu penguatan dalam hal analytical thinking. Dalam hal ini terkait dari kemampuan kalian dalam berpikir analitis. Bagaimana pertama merumuskan pernyataan kondisi baik atau tidak baik, kemudian bagaimana menentukan penyebab langsung dari kondisi baik atau tidak baik itu. Ya memang ini tidak gampang karena memang perlu latihan. Semakin Anda sering latihan, semakin kalian sering berpikir analitis, ada sebuah kondisi apa penyebab langsung? Oh, penyebab langsungnya adalah ini. Kalau kalian sering berpikir seperti itu, membiasakan diri untuk berpikir analitis, insya Allah lama-kelamaan akan menjadi biasa ya. Jadi hanya butuh latihan-latihan. Kemudian yang saya tercermati juga bahwa matrik kondisi, baik itu kondisi baik maupun tidak baik, kemudian kemarin bikin tabel ya, tabel kondisi baik, kondisi tidak baik, kemudian Anda menurunkan apa penyebab langsung dari kondisi baik maupun kondisi tidak baik, kemudian Anda membuat matriks SWOT-nya, memang seharusnya nyambung. Namun saya menemukan ada beberapa yang belum nyambung. Yuk nanti kita lihat saja. Jadi pastikan bahwa SWOT, matriks SWOT, itu adalah matrik penyebab langsung. Jadi yang kalian tulis di matriks SWOT yang akan kalian scoring untuk menentukan matrik tujuan atau tujuan prioritas, itu adalah penyebab langsung dari kondisi baik atau tidak baik. Jadi bukan matrik kondisi baiknya atau tidak baiknya ya, tetapi penyebab langsung. Seperti kita ketahui bahwa SWOT itu adalah faktor yang mempengaruhi, sehingga sebuah kondisi yang mempengaruhi kondisi yang lain, begitu ya, penyebab langsungnya. Jadi begitu. Kemudian sebagai catatan yang lain adalah
memang semakin banyak SWOT yang teridentifikasi, maka nanti matrik akan semakin besar. Jadi mungkin kemarin ada yang di dalam latihan ada bisa mengidentifikasi sampai 6 atau 7 S, O dan T, kemudian ada juga 5 atau 6 S dan W. Sebenarnya nggak masalah, cuman memang nanti karena nanti kita akan membuat matrik, semakin besar matrik ya, ukuran matrik, kalian tahu matrik ya, ukuran kalau kolomnya makin besar, barisnya makin besar, matriknya makin besar, maka akan semakin rumit dan kompleks ketika kalian menganalisis. Tapi di sisi lain, kalau kita terlalu sedikit mengidentifikasi opportunity, threat maupun S dan W, maka itu juga ya kurang bagus. Karena apa? Mungkin ada informasi yang ada tapi kalian belum mampu mengidentifikasinya. Jadi memang normalnya biasanya matriknya jumlah baris atau jumlah kolom ya masing-masing 5 hingga 7 kolom atau baris begitu ya. Oke. Di sini saya ingin memperlihatkan 2 contoh hasil latihan kalian. Ini hanya contoh saja. Ini kalau kebetulan kalian ada kelompok yang saya sebutkan ini, kalian bisa lanjutkan. Ada yang sudah bagus, relatif bagus, tetapi ada juga yang perlu pembenahan. Yuk kita lihat. Ini adalah contoh file dari hasil latihan kalian yang menurut saya relatif bagus ya. Oke. Ini adalah contoh file yang menurut saya cukup bagus, kelompok ini sudah cukup bagus ketika mengidentifikasi SWOT maupun menetapkan tujuan prioritas dengan menggunakan analisis SWOT ya. Coba ini adalah tentang pengembangan produksi unggulan hasil olahan jagung Desa Paeng, Kecamatan Modung, ya, Bangkalan. Nah ini kalau kita lihat di sini mereka sudah bisa mengidentifikasi dengan cukup ringkas apa kondisi baiknya, begitu ya. Kemudian apa kondisi tidak baiknya. Jadi kondisi baiknya mereka sudah mampu ada 6, kemudian di sini kondisi tidak baiknya ada 5, begitu ya. Misalnya nanti salah satu kondisi baiknya adalah banyak potensi desa dan ini sudah baik gitu ya. Sementara yang tidak baik misalnya kualitas SDM-nya yang masih rendah. Oke. Terus kemudian dari masing-masing kondisi baik maupun tidak baik diturunkan ya, ini jadi kondisi baiknya diturunkan kembali ke sini dan ditanya apa penyebab langsungnya. Nah, seperti biasa untuk mengetahui penyebab langsung kita bisa menggunakan pertanyaan. Mengapa itu terjadi? Apa yang menyebabkan? Jadi misalnya kondisi baiknya adalah banyak potensi bidang pertanian di daerah tersebut, di Desa Paeng. Kenapa kok bisa banyak potensi? Karena, nah ini adalah penyebabnya, hasil pertanian melimpah, terutama jagung, gitu ya. Jadi penyebab langsung ini adalah jawaban dari kenapa kondisi baik ini terjadi. Dan biasanya kondisi baik ini terjadi karena ada penyebab langsung yang memang baik. Makanya kemudian klasifikasinya biasanya bisa S atau O. S ini jika dia berasal dari internal desa tersebut gitu ya. O jika berasal dari luar dari desa tersebut gitu ya. Bisa dipahami ya. Ini saya pikir sudah cukup bagus. Sudah mengidentifikasi kondisi baiknya, kemudian penyebab langsungnya. Kemudian yang saya kuningi ini adalah mungkin revisi sedikit tentang bahasanya ya, karena tidak semuanya mengerti apa itu bonus demografi. Misalnya, kondisi baiknya adalah sumber daya manusianya banyak tersedia. Kenapa kok banyak tersedia? Karena bonus demografi, begitu ya. Apa sih sebenarnya bonus demografi? Yaitu di mana penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan non-produktifnya. Jadi kenapa? Jadi bisa saja kita menuliskan penyebab langsungnya adalah jumlah penduduk usia produktif yang besar. Begitu, dan ini merupakan sebuah potensi, kita kategorikan sebagai S. Gitu ya. Demikian juga dengan kondisi tidak baik, gitu ya. Mereka sudah bisa mengelompokkan gitu ya. Jadi kualitas sumber daya manusianya masih rendah. Kenapa? Karena relatif kualitas pendidikannya yang masih rendah, gitu ya. Jadi
Dan biasanya ketika kita mengkategorikan SWOT, karena ini sebuah kondisi yang memang tidak baik, biasanya dia terkategori sebagai W atau T. W jika berasal dari dalam, T jika dia berasal dari luar desa atau objek sasaran yang sedang kita buat rencananya. Oke, setelah ketemu penyebab langsung dari kondisi baik dan tidak baik, maka kita kategorikan. Nah, U1 sampai U1 sampai U3, T1 sampai T2, demikian juga S1 dan sampai S3, W1 sampai W3, itu akan sama dengan yang teridentifikasi di atas ini, gitu ya. Jadi W-nya di sini kan ada berapa nih? Teridentifikasi W1, W2, W3, begitu ya. Ini T1, T2, gitu ya. Nah, ini harus sama. Nah, ada 2T, ada 3W. Pun demikian opportunity-nya harus sama dengan di atas. Itu yang disebut oleh saya bahwa matriknya harus match dengan tabel yang di atasnya. Gitu ya. Jadi jangan mengarang lagi. Oke ya. Saya pikir kelompok ini sudah bisa membuat merumuskan tabel SWOT-nya. Kemudian mengidentifikasi tujuan prioritas. Nah, tinggal U1, O, dan T, kita revisi, refrase bahasanya menjadi bahasa tujuan. Kalau O, tujuannya adalah memanfaatkan opportunity, memanfaatkan peluang. Jadi memanfaatkan U1, memanfaatkan U2, memanfaatkan U3. Sementara T, tujuannya adalah tidak memanfaatkan T, tetapi mengurangi dampak dari T. Karena T ini ada trait ancaman. Tujuannya tidak untuk memanfaatkan ancaman, tetapi kita mengurangi dampak dari ancaman itu. Begitu ya. Nah, ini mengurangi dampak T1 dan mengurangi dampak T2. Kemudian seperti tadi nih ya, scoring. Untuk S, kita memberikan bantuan pertanyaan, seberapa besar kekuatan atau S1 ini mampu mendukung berpengaruh positif di dalam mencapai tujuan U1. Oh, sangat besar. Oh ya, kita kasih skor maksimal. Oh, tidak besar tapi tidak optimal ya. Mungkin 4, 3, 2, 1 silahkan. 1 ini adalah berarti tidak begitu berpengaruh. Silahkan ya. Ini juga, sementara kalau W itu bahasanya adalah seberapa besar W1 ini menghambat pencapaian tujuan dari ini, dari kolom ini. Ya, begitu ya. Oh, sedang-sedang saja. Oke, kita tulis 3. Oh, besar, kita tulis 5. Jadi ini berdampak negatif ya. Semakin besar berarti semakin menghambat berarti gitu. Ya. Silakan nanti dijumlah samping 16 ini merupakan penjumlahan dari ini. 13 ini merupakan penjumlahan dari skor kekuatan gitu ya untuk tujuan yang ini. Ini juga ini adalah jumlah dari kekurangan W1 ya dan seterusnya. Yang ini adalah skor 10 ini adalah skor jumlah dari W ya. Sementara 3 ini adalah selisih antara skor kekuatan dengan skor kelemahan. Ya, semakin tinggi berarti kekuatannya lebih kuat, lebih besar atau semakin banyak dibandingkan dengan kekuatan lebih besar daripada kelemahan, gitu ya. Nah, prioritas pertama adalah mengurangi dampak killer weaknesses. Mana killer weaknesses? Killer weaknesses adalah kita lihat di baris di weaknesses ini ya. Di weaknesses ada 3 weaknesses. Kita cek yang skornya kira-kira 70 atau 80% dari skor maksimal. Skor maksimal karena kita sepakat tadi memberikan 5 paling tinggi, karena ada 5 kolom, maka 5 kali 5. 5 kali 5 sama dengan 25. 7%, 70% dari 25 adalah 17,5. Artinya, kalau skor dari weaknesses ini adalah di atas 17,5, maka dia adalah killer weaknesses. Artinya, skornya sangat tinggi. Dia sangat-sangat menghambat pencapaian tujuan apapun. Sehingga dia bisa membunuh kita, kelemahan yang bisa membunuh. Di sini mana killer weaknesses-nya? Coba kita lihat killer weaknesses-nya. 1 ya, di W3. Di W3. Jadi ini adalah killer weaknesses dan ini yang harus kita selesaikan dulu. Kalau killer weaknesses-nya tidak kita
selesaikan, kita susah mau mencapai tujuan apapun, gitu ya. Jadi prioritas pertama adalah mengurangi dampak dari killer weaknesses, yaitu kurangnya minat pemuda untuk mengembangkan potensi desanya. Terus yang kedua, kalau kebetulan ada 2 killer weaknesses, ya kita pakai dua-duanya killer weaknesses. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita bisa ambil selisih skor antara kekuatan dan kelemahan yang paling tinggi. Di sini yang paling tinggi adalah, coba kita cek, di sini adalah 3. Berarti kita ambil yang ini. Ambil kita 3 ya. Jadi yang 3 ini kita gunakan sebagai ini. Jadi ini tujuan yang di atas ini ya. Memanfaatkan U1. Nah, jadi memanfaatkan U1, Pemkab yang memiliki perhatian di bidang UKM. Kita jadikan tujuan prioritas yang kedua. Untuk memanfaatkan memiliki perhatian di bidang UKM atau memanfaatkan program pengembangan UKM yang dilakukan oleh Pemkab. Begitu ya? Oke, sekarang kita bandingkan dengan hasil file yang kedua. Ya, sebentar. Oke, ini file yang kedua, ini bercerita tentang pengembangan hasil sektor perkebunan kopi di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Coba kita lihat bedanya dengan yang tadi. Nah, di sini kelompok ini mengidentifikasi kondisi baik maupun kondisi tidak baik. Coba kita lihat hasil identifikasinya. Kondisi baik, meningkatkan sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan dan keterampilan dalam mengembangkan olahan kopi. Benarkah ini sebuah kondisi? Bahasa meningkatkan ini adalah kegiatan, bukan sebuah kondisi. Mungkin kalau memang ada kegiatan pelatihan, maka mungkin kondisi baiknya adalah telah ada pelatihan, keterampilan dalam mengembangkan olahan kopi. Gitu ya. Jadi coba kita cek kembali bahasa atau pernyataan dari kondisi. Kondisi baik itu adalah sebuah keadaan. Contoh yang kedua, mengadakan sosialisasi. Bukan mengadakan, kalau mengadakan itu bukan kondisi, tetapi sebuah kata kerja. Kalau kondisi misalnya, oh memang ada sosialisasi di sini, berarti tersedia sosialisasi kepada petani tentang teknologi modern pengolahan kopi, misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi silakan direfrase lagi, dicek lagi bagaimana cara menyampaikan kondisi baik dan kondisi tidak baik. Kondisi tidak baik itu berarti sesuatu masalah, sesuatu yang negatif, begitu ya. Nah, pun demikian, karena tadi pernyataan kondisi baiknya kurang tepat, maka penyebabnya menjadi dipertanyakan juga, sudah benar nggak? Jadi penyebab langsung ini adalah penyebab. Mengapa kok terjadi kondisi baik? Begitu ya. Pun demikian kalau kondisi tidak baik, penyebab langsungnya adalah kenapa kondisi penyebab dari kondisi tidak baik. Nah, kemudian kita kelompokkan. Nah, sekarang coba kita lihat. Biasanya kondisi baik ini terjadi karena penyebab langsung biasanya karena kondisi yang baik. Nah, karena kondisi yang positif atau baik, maka biasanya pengelompokannya tidak mungkin weaknesses. Biasanya S, strength, atau O, opportunity, strength jika dia berasal dari dalam, internal ya. O, kalau dia kondisinya berasal, kondisi baik yang berasal dari luar. Ya nanti cek lagi ya, berarti yang bagian ini. Pun demikian, kondisi tidak baik. Penyebab langsungnya apa? Gitu ya. Dan penyebab langsungnya biasanya ya berasal dari sesuatu yang negatif, berarti weaknesses atau trait. Kalau weaknesses berarti dari dalam, trait itu berasal dari luar. Coba nanti dicek lagi aja ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa matriks SWOT itu harus match dengan yang ada di atas, hasil identifikasi, terutama di penyebab langsungnya. Jadi kalau di sini ada 3W, misalnya ada 1, 2, ada 2W, maka di bawah juga ada W. Kalau ada 3T, maka akan ada 3T di bawah. Dan T-nya adalah penyebab langsung ini. Gitu ya. Demikian juga dengan O dan S. Nah, kalau kita lihat ini berbeda coba. Dari T ketiga saja, menetapkan harga kopi. T ketiga, ini ya, kan tidak match. Ini tidak terkait, padahal harusnya terkait. Bahwa yang dituliskan di sini, di matriks SWOT ini adalah penyebab langsung dari kondisi baik dan tidak baik yang telah diidentifikasi sebelumnya.
sebelumnya ya. Nanti kita cek. Pun demikian karena di sini salah akhirnya yang di bawah pun juga salah. Gitu ya. Kurang tepat, jangan bilang salah ya. Kalau untuk pemberian skor saya pikir relatif ya. Nanti dicek lagi saja. Prioritas 1 seperti biasa killer weaknesses, cari killer weaknesses-nya. Ada killer weakness, ada nggak? Maka dia itu yang dijadikan prioritas pertama. Di sini killer weakness-nya ada. Oh ya 20 ya. Ada. Ya, oke. Terus prioritas kedua, skor yang selisih yang paling tinggi. Skor yang paling tinggi di sini adalah 1. Ini ya. Jadi ini nanti tujuan yang ada di sini, tujuan di sini sebagai prioritas berikutnya. Oke ya. Oke, mungkin itu saja. Kita bisa melihat perbedaan dari dua hal, eh, dua file ya. Yang satu, yang file pertama sudah cukup untuk sudah relatif bagus, sementara file yang kedua mungkin membutuhkan pembenahan ya. Catatan untuk revisi nanti, saya berharap pernyataan kondisi baik maupun kondisi tidak baik coba dicek kembali, ya, yang ringkas, ya, karena kalau tidak ringkas nanti kalian akan bingung sendiri begitu ya. Jadi nanti penyebab langsungnya pun juga sebaik mungkin seringkas mungkin. Nah, SWOT itu adalah penyebab langsung dari kondisi baik maupun tidak baik. Jadi kondisi langsungnya, ya. Gunakan matriks SWOT yang sama dengan analisis saat menganalisis. Jadi seperti yang saya contoh yang kedua tadi, kan SWOT-nya ini mengarang lagi, padahal sebenarnya SWOT-nya itu harus diambil dari yang di atasnya. Ya, tujuan prioritas yang utama, tujuan prioritas yang diutamakan adalah mengurangi dampak killer weaknesses. Ya. Kemudian tujuan prioritas berikutnya adalah mengambil tujuan dari opportunity dan threat dengan selisih total skor kekuatan dan total skor kelemahan yang paling tinggi. Artinya apa? Kekuatannya besar, kelemahannya kekuatan yang sangat besar, tetapi kelemahannya yang paling kecil sehingga biayanya akan efisien karena biayanya lebih murah. Kekuatan kita sudah punya kekuatan besar, kelemahan kecil tinggal kita tutupi dengan kekuatan yang besar sehingga akan efisien. Gitu ya logika berpikirnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti didiskusikan sepanjang jadwal praktikum. Oke ya, selamat berlatih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.